Di surga kami bersyukur untuk kesempatan pada malam ini. Kembali kami bisa datang menghampiri takhta anugerah rahmat-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk waktu yang indah yang masih Tuhan berikan. Kami bisa beribadah menyembah kepada Tuhan. Engkau melawat setiap kami dimanapun kami berada. Tidak ada satu pun dari kami kau lewati. Tidak ada satu pun dari kami kau lalui. Semua kami boleh mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dan kami melihat kuasa dan mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa pada malam ini, Tuhan berkati setiap kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, biar firman-Mu menginspirasi kami, empower hidup kami, memotivasi kami, memberikan pencerahan bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu yang akan mengubah setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, gimana kabarnya? Nah, bersyukur pada malam ini saya semua sehat ya, semua baik, semua diberkati Tuhan. Malam ini saya mau sharing dari kitab Yakobus pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 menulis demikian. Yang punya handphone bisa buka. Oh, Tante Feni masih pakai Alkitab ya? Enggak, siapa? Oh, Bu Yuli pakai Alkitab ya. Boleh nyatet juga. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18 menulis demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia tak berbuat dosa, makanya dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kalau kita mempelajari Yakobus adalah saudaranya Yesus. Yesus anak yang pertama yang lahir dari Roh Kudus, kemudian dalam pernikahannya Maria dan Yusuf, mereka mendapat anak-anak yang lain, dan salah satunya adalah Yakobus. Yakobus adalah seorang yang strict banget, orang yang disiplin, yang sangat kaku sekali. Dia berbeda dengan Paulus yang pengajarannya lebih luas. Pengajarannya Yakobus strict banget, kaku banget, disiplin banget. Nah, kalau kita belajar tentang Paulus, Rasul Paulus, kita sebut dia dengan Rasul Anugerah. Karena Paulus selalu berbicara tentang anugerah, tentang kasih karunia, anugerah, dan kasih karunia. Nah, ada banyak orang mempelajari dari kitab-kitab Paulus yang berbicara tentang kasih karunia, akhirnya jadi kebablas. Kenapa? Karena kita lupa mempelajari kitab Yakobus. Sebetulnya Yakobus dengan Paulus tidak bertentangan, tapi mereka saling melengkapi. Makanya contoh dalam pernikahan. Kenapa saya pernah berpikir, kenapa ya suami istri itu berbeda? Sepertinya bertolak belakang. Saya itu suka baca buku, istri saya tidak suka baca buku. Saya orangnya slordeh, saya orangnya jorok, istri saya orangnya bersih banget. Sampai ada satu teman datang ke rumah saya, dia bilang, ini rumah paling bersih yang pernah dia temui. Luar biasa. Dia bilang, ibu ngepel berapa hari, satu hari itu berapa kali. Nah, sementara saya orangnya agak jorok dikit gitu ya. Biasalah cowok ya, slordeh gitu. Nah,
Kenapa kami berbeda? Supaya kita saling melengkapi. Artinya, saya yang berantakin, istri saya dengan bakat yang bersih, dia ngerapiin. Makanya ibu, kalau suamimu berantakin, itu artinya Anda yang harus membereskannya. Haleluya. Nah, Paulus lebih berbicara kepada anugerah. Sementara si Yakobus lebih berbicara tentang tanggung jawab kita. Nah, ketika kita diselamatkan, semua karena anugerah. Tapi setelah kita diselamatkan, kita sebagai orang percaya punya tanggung jawab. Kita jangan hanya cuma berbicara tentang anugerah, dan kita lupa dengan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dengar ya, kita jangan hanya berbicara tentang anugerah, memang Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia rahmatnya bagi kita. Itu semua luar biasa. Ada banyak orang yang kita nggak duga bisa dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, itu anugerah. Tapi kita jangan lupa di sisi yang lain, kita juga punya tanggung jawab sebagai orang percaya. Makanya Paulus berkata, tanpa iman, tanpa perbuatan adalah mati. Sementara Paulus bilang nggak perlu perbuatan baik, yang penting iman. Betul nggak saudara? Jadi Paulus berbicara dari sudut kasih karunia, sementara Yakobus berbicara tentang tanggung jawab. Kasih karunia tanpa tanggung jawab akan kebablas. Makanya timbullah yang namanya hyper grace. Orang yang ngerti kasih karunia tapi nggak tahu tanggung jawabnya sebagai orang Kristen. Nah, dalam Yakobus pasal pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini, Yakobus mengajarkan kepada umat Tuhan yang terpencar pada waktu itu, apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan dalam Yakobus 5 yang barusan kita baca, Yakobus menekankan tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah berdoa. Berdoa. Nah, saya sedih kalau ada pria-pria yang mungkin mendengarkan ibadah ini, banyak pria-pria merasa yang namanya doa itu cuma urusannya kaum wanita. Doa itu tanggung jawabnya kaum wanita. Makanya kalau ada acara doa yang paling banyak datang kaum wanita. Dan sorry, maaf biasanya sudah tua-tua. Ibu-ibu yang keren-keren zaman now merasa belum waktunya untuk berdoa. Tunggu sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek baru berdoa. Rasanya cowok-cowok keren, rambut terlala terilili berdoa kayaknya kurang modern gitu ya. Padahal Paulus mengajarkan kepada kita tanggung jawab kita semua adalah berdoa. Kalau ada pria-pria mendengarkan ibadah ini, tanggung jawab pria juga berdoa. Bahkan seharusnya para pria yang berdoa. Seringkali saya diundang makan atau diundang acara ketemu keluarga, selalu kalau kita bilang, ayo kita doa gitu ya. Selalu yang pimpin doa itu istri. Suami itu jarang pimpin doa. Kenapa ya? Selalu manggilnya istrinya. Kalau misalnya doa keluarga nih ya, doa keluarga, suami, istri, anak-anak ngumpul. Biasanya yang doa siapa? Istri. Suami melepaskan tanggung jawabnya. Padahal tanggung jawab berdoa adalah tanggung jawab semua orang percaya, laki-laki, wanita, tua, muda, siapapun juga dia. Dia harus berdoa. Nah, dalam Yakobus pasal yang kelima ini, Yakobus mengajarkan kita bagaimana harus berdoa. Yang pertama, yang paling penting adalah doa itu harus jadi lifestyle kita. Doa itu harus jadi lifestyle kita. Kita baca deh. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 menulis demikian. Daniel ini hebat banget. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan begini. 3 kali sehari. Berapa kali sehari? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. 3 kali sehari. Terus dikatakan lagi, seperti yang biasanya dilakukannya. Artinya Daud membangun satu lifestyle. Daniel membangun satu kebiasaan untuk berdoa. Kita harus membangun kehidupan doa kita. Doa itu tidak instan terjadi, karena pada prinsipnya orang nggak suka berdoa. Kita harus membangun kehidupan doa kita. Kita harus membangun mesbah doa setiap kita. Sehingga doa itu jadi lifestyle dalam hidup kita.
Kesalahan banyak kita sebagai orang Kristen adalah kita berdoa kalau sudah kepepet. Betul Ibu? Kita berdoa kalau sudah ada masalah. Kalau semua sudah tenang, semua sudah damai, suami sudah jinak, kita nggak doa lagi. Ada masalah lagi, ada badai lagi, baru kita nangis-nangis, kita doa. Salah. Jangan doa itu hanya di masa krisis. Sebetulnya seharusnya sebelum krisis kita sudah berdoa. Sebelum masalah datang kita sudah berdoa. Artinya ketika Anda berdoa, Anda kuat, masalah datang, masalah itu nggak jadi masalah lagi. Kenapa kita stres, kita depresi, doa kita berlinang air mata? Karena kita nggak siap dengan masalah. Kita nggak siap dengan pergumulan. Belajar dari Yesus. Yesus itu saya mau tanya ya, dia berpuasa dulu baru godaan datang atau godaan datang baru dia puasa? Yesus itu dia berpuasa dulu, baru iblis datang mencobai. Bukan iblis datang dulu baru dia berpuasa, bukan. Dia doa dulu. Ketika dia sudah berdoa, sudah membangun hubungannya, dia kuat dengan Tuhan, iblis datang nggak ada masalah. Pencobaan datang nggak ada masalah. Kenapa kita stres depresi di masa krisis ini? Karena selama ini kita nggak pernah membangun lifestyle doa. Ketika badai menghantam, kita roboh. Ketika krisis datang, kita jadi ambruk. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Yesus itu sebelum memecahkan 5 roti 2 ikan, dia berdoa dulu. Sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu. Nah, simpel aja nih. Kalau Yesus aja anak Allah, perlu berdoa. Apalagi kita. Sekali lagi ya. Kalau Yesus aja anak Allah, perlu berdoa. Apalagi kita. Sombong banget ya. Kalau kita bilang nggak perlu berdoa. Orang sombong itu nggak suka berdoa. Orang sombong itu nggak memprioritaskan berdoa. Karena dia mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan kemampuannya. Tapi orang yang rendah hati, dia akan perlu Tuhan. Dan orang rendah hati akan banyak berdoa. Tadi saya diundang makan siang seorang teman. Saya bilang, sorry saya mesti cepat pulang. Karena biasanya kami ngobrol sampai malam, dari makan siang lanjut makan malam. Tapi saya bilang, sorry saya malam ini ada Zoom dengan ibu-ibu yang minta Ibu Nini dari Bali, dari Surabaya. Terus teman saya bilang gini, udah kan gampang. Kasih ayat 1 aja, tinggal ngecap katanya. Saya bilang, nggak bisa gitu. Nggak bisa kita cuma khotbah, kita cuma ngecap doang, ngomong asal-asal aja. Nggak bisa. Kita harus doa. Kita harus doa. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita harus membangun kehidupan doa kita. Nah, kenapa penting doa itu bagi Yakobus? Ada 3 alasan. Tentu saja ini banyak, tapi malam ini saya sampaikan 3 alasan kenapa kita harus berdoa. Yang pertama, doa itu adalah mekanisme yang Tuhan berikan untuk kita kontak, untuk kita connect, kita terhubung dengan Bapa di surga. Doa itu adalah mekanisme yang Tuhan buat supaya kita bisa berfellowship. Kita bisa membangun hubungan kita dengan Bapa di surga. Ibu-ibu tahu dosa telah membuat hubungan manusia dengan Allah terputus. Dosa sudah membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita bersyukur Yesus datang ke dunia mengisi gap itu. Yesus datang ke dunia mendamaikan antara Allah dan manusia. Dan Tuhan memberikan password kepada kita untuk kita bisa terhubung ke surga. Tuhan memberikan password, satu mekanisme kepada kita untuk kita bisa kontak ke surga. Dan mekanisme itu adalah doa. Jadi doa itu adalah cara kita bersekutu dengan Bapa kita. Doa itu adalah mekanisme yang Tuhan bangun supaya kita bisa kontak dengan surga. Tadinya manusia itu adalah musuhnya Allah. Manusia itu lawannya Allah. Tapi karena kita sudah diperdamaikan, kita menjadi anak-anak Allah. Makanya kita panggil dia Bapa, Abaya Bapa. Nah, kita harus terhubung dengan sumber kita. Kita harus terhubung dengan Bapa kita. Makanya doa itu jangan bersifat monolog. Jangan kita yang ngomong, Tuhan tinggal diam dengerin kita.
No, no, no. Doa itu harus dialog. Kita harus berdialog dengan Tuhan. Kita berbicara, tapi berikan waktu juga untuk Bapa berbicara kepada kita. Kenapa doa dialog ini penting? Supaya hubungan itu terbangun. Hubungan itu terjalin. Bapak Ibu yang sudah menikah nih ya, salah satu unsur terpenting dalam pernikahan apa sih? Selain cinta sih. Unsur pernikahan yang paling penting adalah komunikasi. Betul nggak? Komunikasi. Banyak rumah tangga bermasalah, masalahnya di mana? Miskomunikasi. Istrinya ngomong terus. Suaminya jadi pendengar terus. Saya sering bilang sama suami-suami, istri itu bukan untuk dimengerti. Para wanita itu makhluk misterius dan unik. Wanita bukan makhluk untuk dimengerti, tapi wanita makhluk untuk dicintai. Karena sampai kapanpun Frans dan semua laki-laki yang dengar, kita tidak akan pernah bisa mengerti wanita. Itu hebatnya wanita. Gak bisa, oh si Frans langsung angguk-angguk ya. Setuju ya? Nah, wanita itu untuk dicintai. Nah, dalam pernikahan penting komunikasi. Komunikasi itu yang menentukan hubungan kita, kekuatan hubungan kita. Suami istri berkomunikasi. Makanya saya dengan istri saya, kita punya istilah namanya pillow talk. Pillow talk itu malam sebelum tidur kita ngobrol. Kita sharing, istri saya menyampaikan isi hatinya, saya juga menyampaikan apa yang ada di benak saya, walaupun kadang-kadang berbeda pendapat. Tapi kita saling mengertinya dari mana? Dari komunikasi. Kita ini bukan robot. Kita ini manusia makhluk yang bisa menyampaikan ide kita, perasaan kita, imajinasi kita, semuanya. Dan itu terselalu dalam komunikasi. Semakin kita intens berkomunikasi, hubungannya semakin kental. Hubungannya semakin baik. Begitu juga dengan Bapa di surga. Kalau kita terus membangun komunikasi, kita berbicara, kita berdoa, dia berbicara kepada kita, hubungan kita semakin dekat, kita semakin mengenal dia, kita semakin tahu apa maunya dia, kita semakin tahu hatinya, perasaannya, pikirannya. Kenapa? Kita membangun hubungan kita dengan Bapa di surga. Kita nggak akan pernah kenal Bapa deh kalau kita nggak pernah izinkan dia berbicara kepada kita. Kita nggak akan pernah mengenal hati pikirannya Bapa kalau kita nggak pernah dengarkan apa yang dia mau sampaikan kepada kita. Bapa tuh masih berbicara loh kepada kita sampai hari ini. Saya waktu COVID ini, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, Bapak, kenapa sih COVID ini terjadi? Tiba-tiba saya merasa Tuhan tersenyum kepada saya, dan Tuhan bilang, kan ini doa kamu. Dan ini kan doa anak-anakku semuanya. Saya bilang, Tuhan, yang benar. Siapa yang pernah berdoa minta COVID ini? Nggak ada yang pernah doa minta COVID. Betul nggak Ibu sekalian? Bapak-bapak sekalian? Nggak ada kita pernah minta COVID ini. Tapi Tuhan kemudian bilang gini, bukankah di akhir tahun 2019, kamu dan banyak anak-anakku berdoa, Tuhan, berikan kami banyak waktu untuk berdoa. Betul nggak doa gitu nggak? Tuhan, 2020 aku mau lebih dekat dengan Tuhan. Aku mau lebih erat dengan Tuhan. Aku mau lebih pay attention sama Tuhan. Aku terlalu duniawi, terlalu sibuk cari uang. 2020 aku mau banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Dan sekarang aku jawab doamu, kata Tuhan. Sehingga kamu sekarang punya banyak waktu untuk berdoa. Punya banyak waktu untuk menyembah. Istri saya tahun lalu tuh ngomong gini, Papi, kita ini sibuk sekali pelayanan. Sibuk, super sibuk. Boleh nggak Papi ya? Ini saya intern ya. Saya cerita gini. Dia bilang gini, boleh nggak Papi ya? Kita minta cuti sama Tuhan sebulan, 2 bulan. Tapi uangnya tetap ada. Pemasukan tetap ada, sorry ya. Jadi kita cuti sebulan, 2 bulan, tapi income-nya tetap ada. Sebelah kita ini ya, bisa melayani itu anugerah. Kalau kamu minta cuti sama Tuhan, saya itu rasanya sungkan. Tuhan tuh udah baik banget sama kita. Bagi saya kalau saya bisa melayani itu kepercayaan. Siapa saya? Siapa saya cuma muka aja mirip Hyun Bin ya ibu sekalian ya. Nah siapa saya kalau saya bisa melayani itu anugerah. Jadi selama saya hidup saya mau melayani Tuhan itu saya. Tapi saya pikir istri saya juga nggak salah ya, dia capek juga gitu kan. Aduh gimana ya? Ya doalah saya bilang. Dan sekarang Tuhan buat dia cuti bukan cuma sebulan 2 bulan. Sudah 7 bulan dia cuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi hebatnya Tuhan pelihara sampai hari ini. Tidak ada income.
Tapi Tuhan pelihara sampai hari ini. Amin. Istri saya itu dengar terbahak-bahak, termehek-mehek dia dengar ini. Kita kan dulu doa, ya Tuhan capek banget kerja, biar banyak tanggal merah. Sekarang 7 bulan dikasih merah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Tuhan bilang gitu, dan di situ saya oh iya. Makanya kalau doa tuh jangan salah loh ya. Saya punya teman nih di Australia. Teman saya di Australia itu jual gado-gado. Dia spesialisasinya gado-gado. Ibu Yulita ini pintar masak loh. Makanannya enak banget, haut semeyu-meyu loh. Ya. Nah, Bu, sidangkan setelah ini buat kita ya Bu ya Guli ya. Itu minyak enak kemarin loh Bu. Nah, teman saya jual gado-gado di Sydney. Nah, jual gado-gado di Australia kan nggak bisa suruh Mbak ngulek kan, harus ngulek sendiri, semuanya sendiri. Dan selama ini dia doa, dia tadinya kerja di restorannya ya tutup gitu, jadi dia dirumahkan. Jadi dia doa sama Tuhan biar dapat order dari rumah. Dan luar biasa, ada yang order 5 satu hari, seminggu kira-kira ada 20 porsi, lumayan ya. Di Australia 20 porsi udah bersyukur banget. Nah dia doa Tuhan kok bisa lebih lagi Tuhan, lebih lagi, lebih lagi. Dan akhirnya Tuhan kirim orang yang beli itu 100 porsi. 100 porsi sehari pesan, 100 porsi. Mereka ada acara, orang Indo. Nah, waktu dia kerjaan 100 porsi, itu sempor, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Bayangin, ngulek 100 porsi, nyiapin apa sayurnya 100 porsi, stres berat. Begitu makanan gado-gadonya diambil sore, di dapur dia nangis. Tuhan, aku bersyukur diberkati, tapi nggak kayak gini juga kali katanya. Nah, seringkali kita doa nih, Tuhan jawab doa kita. Makanya, tapi kita kadang-kadang nggak siap menerima jawaban doa kita. Makanya ibu, kalau berdoa tuh hati-hati. Istri saya minta libur 7 bulan, dia libur sampai hari ini. Nah, kita doa, karena doa itu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan mengenal Dia melalui doa. Kita terkontak dengan surga melalui doa. Luar biasa loh. Dimensi supranatural dan natural ini bisa bertemu. Dan yang mempertemukan adalah doa. Sekali lagi, dimensi kita yang natural, dimensi Tuhan yang supranatural itu bisa bertemu melalui doa. Dahsyat banget. Yang kedua, kenapa kita penting dalam berdoa? Karena doa itu adalah senjata kita dalam peperangan rohani. Kita punya 2 senjata. Yang pertama bertahan, yaitu perlengkapan senjata. Yang kedua adalah yang menyerang. Dan senjata yang menyerang salah satunya adalah doa. Doa ini harus kita pakai dalam peperangan rohani kita. Kita ada dalam spiritual warfare. Kita sedang ada dalam peperangan rohani. Kita ada dalam battleground. Hari-hari ini saya melihat si iblis, si jahat sedang mengejar banyak orang Kristen. Dia berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis sedang menyerang kita. Dan senjata yang kita harus pakai adalah doa. Makanya hari-hari ini di tengah krisis, di tengah gejolak politik, ekonomi, sosial ini, kita harus benar-benar banyak berdoa. Doa seperti apa? Doa peperangan secara rohani. Tiba-tiba saja bisa sakit. Tiba-tiba saja bisa begini, tiba-tiba saja bisa begini. Nah, saya ngerasain banget dalam hidup saya ini, iblis itu berusaha menyerang kami dalam segala macam hal. Yang saya lakukan adalah berdoa. Karena musuh saya tuh invisible, nggak kelihatan. Musuh saya itu bukan virus, tapi virus. Musuh kita tuh bukan yang nyata, tapi yang tidak nyata. Roh-roh jahat di udara. Dan kita bisa lawan dia dalam doa. Dan ketika kita berdoa, kita sedang melepaskan kuasa Tuhan bekerja. Sekali lagi, ketika kita sedang berdoa, kita melepaskan kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Yang ketiga, kenapa doa itu penting? Karena doa itu adalah sarana mekanisme lagi untuk menggerakkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Doa yang membuat kita terkoneksi dengan semua sumber yang di surga. Dan doa itu yang membuat yang supranatural itu bekerja di natural. Dengar ya. Doa bukan cuma mengkonekkan supranatural dengan natural, tapi doa juga membuat yang supranatural itu bekerja di alam natural. Yang invisible bekerja di alam visible. Yang ilahi itu bekerja di alam yang nyata ini. Itulah doa.
Doa akan membuat surga itu nyata di bumi ini. Yang tidak kelihatan akan menjadi kelihatan, yang dalam roh akan nyata di alam fisik. Kita kenal dua dimensi. Yang pertama dimensi roh, yang kedua dimensi nyata. Ketika Tuhan mencipta pertama di dimensi roh. Baru yang di dimensi roh itu menjadi nyata. Nah, doa itu membawa kita ke dimensi roh itu. Di dalam dimensi roh itu kita berdoa dan kita akan melihat dimensi roh itu akan nyata di bumi ini. Kita melihat kemenangan, kita melihat kesembuhan, kita melihat kelepasan, kita melihat berkat-berkat, kita melihat mujizat karena sudah terjadi dalam alam roh. Dan itu menjadi fakta di dalam alam kenyataan. Apa yang membuat hal itu terjadi? Ya doa. Doa. Jadi nggak salah Paulus bilang doa itu penting. Nah, kita belajar ibu-ibu sekalian lebih dalam lagi. Doa itu berbicara, kita bicara doa ya. Doa itu berbicara tentang unconditional will of God. Kehendak Allah yang unconditional, yang tanpa syarat. Yang kedua kita bicara tentang conditional will of God. Artinya apa? Apa maksudnya? Unconditional will of God, kehendak Allah tanpa syarat itu artinya apa? Apapun yang Allah mau kerjakan, dia kerjakan secara berdaulat. Dia adalah Allah. Dia nggak pakai siapapun juga. Kalau dia mau kerjakan sesuatu, dia kerjakan, dia Tuhan kok. Ya kan, dia punya hak, dia berdaulat mengerjakan apapun juga. Tapi ada yang conditional will of God. Artinya, Allah mau mengerjakan sesuatu, tapi dia tidak mengerjakannya sendiri. Dia memilih kita sebagai partnernya. Dan siapa yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang berdoa. Amin. Doa kitalah yang buat surga itu nyata di muka bumi ini. Doa kitalah yang membuat supranatural itu bekerja di alam natural ini. Contohnya Yakobus 3, Yakobus menulis begini, kenapa kamu tidak menerima, dia bilang. Kenapa kamu tidak mendapatkan apa-apa? Karena kamu tidak berdoa. Banyak orang bilang ini, konsep kekristenan orang itu gini, Tuhan kan tahu Pak, apa yang saya butuhkan. Bahkan sebelum saya memikirkannya pun Tuhan sudah tahu betul, dia maha tahu. Dia omniscient, dia maha tahu. Tapi Tuhan katakan kita berdoa, mintalah maka kamu akan menerima. Kenapa kita tidak mendapat? Karena kita nggak pernah berdoa. Ada orang bilang gini, saya nggak pernah minta Pak. Nggak alkitabiah. Mintalah maka kamu akan menerima. Doa. Walaupun itu di dalam batin kita doa. Satu hari istri saya bilang gini, Papi, dia duduk di sofa, dia bilang, Papi kok nggak ada orang kirim makanan ya buat kita hari ini. Terus saya bilang, kamu doa dong. Saya bilang, dia baru ngomong, belum doa ya, dia baru ngomong. Tapi kok nggak ada orang ya yang kirim makanan? Saya bilang, doa dong. Ya deh katanya. Begitu dia bilang, ya deh, WA-nya bunyi. Rupanya dari seseorang yang kita tahu orang itu tapi nggak kenal. Kita nggak kenal, kita tahu tapi nggak kenal. Dia WA tanya alamat rumah saya. Sampai istri saya cari tahu karena nggak begitu deket, kita nggak simpan namanya, nggak di save. Jadi nggak tahu nih siapa. Jadi istri saya mesti narik ke atas lihat profilnya. Oh si ini, tumben nanya alamat. Istri saya bilang iya ini alamat. Terus istri saya tanya ngapain? Saya mau kirim makanan buat bapak dan ibu. Nah bapak ibu baru cuma tapi ngomong. Tapi Tuhan juga ingin kita berdoa. Tuhan berdoa dan Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, maka baca lagi Yesaya 65 ayat 24. Yesaya 65 ayat 24 menulis begini. Ini ayat ini clear, jelas nih. Yesaya 65 ayat 24 dikatakan begini. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Kita belum panggil, Tuhan sudah jawab. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Artinya kita harus memanggil loh. Artinya kita harus berbicara loh. Ada bagian kita untuk berdoa, berbicara, meminta. Ada bagian Tuhan untuk memberikannya bagi kita. Nah, kita mau masuk lebih dalam lagi sedikit tentang kuasa doa. Kuasa doa. Makanya dalam Yakobus 5 ini saya suka ayat ini. Dia bilang, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Yang pertama, doa itu mampu memberikan kekuatan. Doa itu mampu memberikan penghiburan kepada setiap kita. Doa sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kita.
Menderita di sini maksudnya apa sih? Kalau Bapak Ibu pelajari seperti saya katakan tadi, latar belakang kitab Yakobus ditulis kepada gereja Tuhan yang teraniaya. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang terpencar karena aniaya pada waktu itu. Kaisar Nero, kaisar yang jahat, yang gila, ini gila, kaisar gila, dia menghukum, dia menganiaya orang percaya pada waktu itu luar biasa mengerikan sekali. Ada yang dibuat lilin, dimasukin ke lilin dan dibakar hidup-hidup. Nah, Nero itu sadis sekali dan orang mengalami aniaya. Nah, penderitaan yang dimaksud di sini adalah aniaya. Dalam Yakobus pasal pertama, ini adalah ujian untuk iman mereka. Kalau kita sedang menderita hari ini ujian iman bagi kita. Saya satu hari berdoa dan Tuhan bilang pandemi ini, krisis ini ujian iman kita. Yang kuat imannya akan bertahan. Yang lemah imannya akan gugur. Ini ujian iman buat kita. Dan saya berdoa semua kita lulus dalam ujian iman ini. Nah, orang menderita itu kan karena beberapa hal, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ada yang menderita karena kesalahannya sendiri. Kita nggak kenal orang, pinjemin duit besar, terus kita ditipu, ya salah dewe. Salah sendiri kan. Kita menderita juga mungkin karena perlakuan orang yang jahat sama kita. Orang bully kita, orang kritik kita, orang omongin jelek kita. Atau mungkin kita menderita karena serangan iblis. Ada banyak sumber penderitaan. Dan kalau kita sedang mengalami penderitaan hari-hari ini, ada apapun penderitaan Anda, apapun masalah, apapun pergumulan Anda harus berdoa. Siapa yang harus berdoa? Orang-orang yang menderita. Jangan komplain, jangan ngeluh, jangan meratap di grup WA, jadi viral ibu-ibu sekalian. Kalau kita meratap di grup WA, oh viral tuh. Karena WA tuh di forwardnya gampang banget. Datang sama Bapak. Curahkan isi hatimu, penderitaan, tangisan, air matamu kepada dia. Dia harus berdoa. Nah, dikatakan kata harus berdoa itu dalam bahasa aslinya sesuatu yang continually. Sesuatu yang terus berdoa. Doa akan membuat kita kuat dan bertahan dalam penderitaan. Sekali lagi, doa membuat kita kuat dan bisa bertahan dalam penderitaan. Jujur, kadang-kadang saya nggak kuat loh 7 bulan seperti ini. Tapi saya bisa kuat bertahan sampai hari ini karena doa. Doa. Kalau bicara stres, saya stres, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja semua tutup, gereja besar semua tutup, dan saya ini oleh anugerah Tuhan, banyak jadwalnya di gereja besar. Dan semua closing. Dan gereja kalau sudah tutup, bye-bye my love, gitu loh ya. Nggak tanya kayak ada beras kayak di rumah, ada minyak nggak mau tahu kan. Tapi luar biasa. Saya bisa kuat kenapa? Karena doa. Jadi saya kan enggak punya banyak waktu, enggak banyak waktu pelayanan. Saya banyak waktu berdoa mencari Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin menyembah Tuhan. Terus dikatakan begini, bukan cuma yang menderita, yang bergembira harus menyanyi, harus memuji Tuhan. Jadi Yakobus berbicara kepada yang menderita, berbicara juga kepada yang bahagia, yang gembira. Ini ibu yang mukanya masih seger nih, yang nggak ada kena masalah, nggak hantam COVID nih. Nah, yang bahagia, yang masih kinclong, memuji Tuhan. Hari-hari ini hanya 2 hal yang saya bisa lakukan. Yang pertama berdoa, yang kedua memuji Tuhan. Jadi setiap pagi bisa bangun ya, bisa memuji Tuhan, itu luar biasa banget. Kita bisa bangun aja. Jack Ma, orang kaya, Jack Ma atau ya Alibaba itu ya, dia bilang gini, kita nggak usah mikir jauh-jauh deh, nggak usah mikir tahun depan deh, bisa lalui 1 hari aja udah bersyukur banget, bisa lewat 1 hari aja bisa bersyukur banget. Waktu pendeta-pendeta banyak meninggal, aduh takutnya luar biasa, Kemarin tuh waktu lagi COVID, saya ke rumah Bu Julitan tuh, ya anaknya Yonatan tuh, aduh cute banget. Sampai Yonatan katanya nggak mau terima orang kecuali Om Agus Lutan. Karena dianggap Om Agus Lutan bebas COVID. Betul. Nah, orang semua takut loh bener. Saya mau peluk Yonatannya juga, peluk nggak ya. Aduh, kan kalau ketular kan nggak enak gitu ya sama papa mamanya.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa bangun aja, aduh, pantas nggak kita memuji Tuhan? Pantas nggak? Dalam 7 bulan ini saya melihat Tuhan baik banget. Saya melihat mujizat Tuhan. Makanya saya cuma bisa satu, bukan cuma berdoa aja, tapi saya juga hanya bisa memuji Tuhan. Bukankah pujian juga adalah bahasa doa? Doa tuh nggak cuma minta loh ya. Memuji itu juga adalah doa. Dalam doa permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Jadi doa juga bukan cuma jadi minta, tapi kita memuji Tuhan. Saya itu bersyukur dan bersyukur banget. 7 bulan ini Tuhan berkati, Tuhan cukupkan semua yang saya perlukan. Tuhan sediakan, tidak pernah kekurangan. Saya kurus 6 kilo karena saya rajin olahraga sekarang. Ini jadi hitam semua ibu sekalian. Ini ada black and white ya, black and white nih. Ini black and white, coba kelihatan kan. Tapi saya kurusan, bukan kurang makan. Bapak menyediakan semua yang terbaik. Saya tadinya berpikir, hidup saya dari pelayanan. Artinya saya bisa makan dari pelayanan. Tapi Bapak buktikan tidak ada pelayanan. Saya bisa makan. Haleluya. Yang kedua, doa memberikan kita restorasi. Doa memberikan pemulihan dalam hidup kita. Makanya yang pertama tadi kan yang menderita, yang kedua yang berbahagia, gembira, yang ketiga kepada yang sakit. Nah, sakit yang dimaksud di sini bukan cuma sakit secara fisik, dengar ya, bukan hanya sakit secara fisik. Tapi kata sakit dalam bahasa aslinya lebih berbicara kepada sakit secara mental dan sakit secara spiritual. Di COVID ini, mungkin secara fisik kita sehat, kita nggak sakit. Tadi saya ke rumah teman, diundang makan sabu-sabu. Kita mungkin dia tadinya setiap tamu masuk tuh di rapid test kali ya. Tapi karena saya pendeta, dia sungkan. Setelah makan baru di rapid test. Kalau di depan kan, tahu saya ada apa-apa kan nggak bisa masuk kan. Tadi dia sungkan, pendeta masa dia tolak. Makan dulu, doa dulu, setelah itu di rapid test. Puji Tuhan saya dan istri negatif, puji Tuhan. Secara fisik kita sehat, tapi mungkin secara mental kita sakit. Hari-hari ini banyak orang bermasalah dengan jiwa. Saya ada khotbah di YouTube saya, Agus Lutan Official, tentang bebas dari belenggu jiwa. Bu Nini nonton nggak tuh Bu? Ya, nah saudara, itu jiwa ini bermasalah. Kita nggak sakit secara fisik, tapi kita sakit secara jiwa. Jiwa kita terganggu, kita jadi paranoid loh. Jadi parno. Saya katakan ya, dulu kalau ada orang haji depan kita bilang bless you. Sekarang orang haji depan kita, setan lo. Betul nggak saudara? Betul nggak? Kita jadi parno loh. Kita jadi paranoid, jadi ketakutan. Saya ini sekarang saya cerita ya, saya kalau keluar rumah itu butuh iman 1000 kali lipat loh. Mau keluar rumah nih perlu iman 1000 kali lipat. Apalagi mau ketemu banyak orang 1000 kali lipat. Benar. Jadi parno, mental kita sakit, gampang tersinggung, gampang marah. Saya sedih loh, angka kekerasan dalam rumah tangga selama COVID ini tinggi, naik. Angka perceraian juga tinggi. Kenapa? Orang jadi emosi. Gampang marah, gampang tersinggung. Selama ini kan waktu karantina, waktu lockdown dulu kan nggak bisa keluar kemana-mana. Suami yang bisa hang out ke bar, ke diskotik, ke nightclub nggak bisa. Yang dilihat cuma muka istrinya dari pagi, siang, dan malam. Dari terbit matahari sampai waktu tenggelamnya. Yang dilihat muka yang sama berantem. Jadi jiwa yang terganggu. Orang gampang tersinggung, gampang sakit hati, tawar hati, stres, depresi. Kalau Anda sedang mengalami sakit secara mental, Anda harus berdoa. Dan juga kata sakit yang dipakai di sini adalah spiritual juga. Sakit secara rohani. Nah, kata sakit ini worry, stres, depresi, capek, nggak sanggup, nggak mampu. Ketika kita mengalami satu pukulan yang keras. Nah, tadi di ayat yang sebelumnya dibilang kamu harus berdoa, betul nggak? Tapi di ayat ini dia bilang kamu panggil penatua. Kenapa panggil penatua? Karena kita udah nggak sanggup doa lagi. Kita udah nggak mampu doa lagi.
Ibu-ibu, bapak-bapak pernah ngalami nggak satu kondisi rasanya nggak tahu mau doa apa lagi. Udah nggak mampu doa, udah nggak sanggup. Bebannya begitu berat, hantaman tuh begitu keras, sehingga kita nggak tahu mau berdoa apa lagi, nggak tahu mau bagaimana berdoa. Yang bisa cuma nangis. Ada kondisi penderitaan kita bisa berdoa, harus berdoa. Ada kondisi di mana kita udah nggak sanggup berdoa, panggillah penatua. Dikatakan engkau memanggil penatua. Kata memanggil itu dahsyat. Kata memanggil itu seperti kata comforter, penghibur. Artinya seperti Roh Kudus, memanggil untuk berdiri di samping kita, mendampingi kita, menemani kita, menguatkan dan menghiburkan kita. Jadi para penatua di sini maksudnya adalah spiritual leader, para pemimpin rohani. Ketika Anda nggak sanggup berdoa lagi, Anda udah nggak kuat berdoa lagi, cari orang-orang rohani, orang yang dewasa rohaninya, untuk berdiri bersama dengan kita, untuk menopang kita, untuk menguatkan kita, untuk menghiburkan kita, untuk menemani kita. Ketika kita stres, bahaya sendirian. Dengar ya, ketika kita stres, bahaya sendirian. Kita butuh orang mendampingi. Kita butuh orang yang bersama-sama dengan kita. Makanya kata memanggil ini konteksnya sama dengan Roh Kudus. Kata penatua tadi orang yang dewasa secara rohani. Kita butuh orang yang lebih kuat dari kita untuk menopang kita. Jangan cari orang lemah iman juga. Orang lemah iman kita hancur dua-duanya. Kita butuh orang yang lebih kuat untuk menopang kita. Dan dikatakan berdoa dengan mengoles minyak. Apa artinya? Minyak itu buat apa sih Ibu-ibu? Minyak buat apa? Paling penting minyak itu sebetulnya untuk kesehatan. Menyehatkan. Kalau kita pegel kan kita dipijat ya. Pakai apa? Minyak licin. Minyak itu menyegarkan. Minyak itu menyembuhkan. Minyak itu memulihkan kita, membuat kita merasa nyaman. Apalagi sekarang ada minyak aromaterapi, betul nggak? Aromaterapi yang menyejukkan, yang menyegarkan, yang menghilangkan stres, yang menghilangkan depresi. Makanya dioleskan minyak. Dan Alkitab berkata, doa yang lahir dari iman. Nah, ini penting. Percaya walau belum melihat. Percaya walau belum ada. Percaya walau belum nyata. Kalau kita doa, sudah ada itu namanya nggak perlu doa. Betul nggak? Doa itu karena belum ada, belum nyata, kita pakai iman. Di situ kita butuh iman. Makanya kalau kita berdoa, percaya engkau sudah menerimanya. Maka engkau akan menerimanya, kata Alkitab. Tadi saya diundang teman saya, minggu lalu sebetulnya kita udah ketemu. Dia punya apartemen, dia minta saya doakan apartemennya. Nah kemarin minggu lalu dia bilang gini, dia tinggal di daerah Puri, di jalan raya, Pak saya pengen beli rumah di sebelah saya. Tapi yang punya rumah itu nggak pernah tempati, kosong rumahnya, nggak mau dijual. Doain dong Pak, supaya dia mau jual. Supaya saya bisa beli rumah itu, saya mau perluas rumah saya. Rumah teman saya 1000 meter persegi, rumah sebelahnya mungkin 700 meter persegi, dia mau jebolin. Di Jalan Raya Puri itu kan susah rumah sebesar itu. Dia pengen doa Pak supaya dijual. Jadi saya doa minggu lalu. Dan kaget, kemarin malam baru dipasang papan, rumah ini dijual, hubungi si ini. Dia bilang, Pak luar biasa doa kita. Ya karena percaya. Tadi kita doa lagi, supaya dia bisa beli rumah itu, negonya harganya cocok, dia bisa beli rumah itu. Dan kita harus punya iman, kita percaya. Banyak kita berdoa, tapi kita nggak percaya. Ini ada satu cerita. Di satu kampung mengalami musim kering. Orang-orang tua-tua di kampung itu berkumpul berdoa. Menjerit-jerit minta sama Tuhan turun hujan. Tapi selama sebulan mereka berdoa berpuasa, hujan nggak turun. Tiba-tiba ada seorang anak kecil umur 10 tahun. Anak kecil ini berdoa. Dia berdoa, baru dia berdoa 10 menit, hujan turun. Apa yang membedakan doa anak kecil ini dengan doa orang tua? Orang tua udah sebulan doa, udah jungkir balik, hujan nggak turun. Anak kecil ini berdoa 10 menit, hujan turun. Tahu nggak apa bedanya?
Anak kecil ini berdoa dengan membawa payung. Dia berdoa dengan membawa payung, artinya dia percaya hujan akan turun. Seringkali kita berdoa, Tuhan aku mau sembuh. Besok ditanya, udah baik kan? Masih sakit nih, ini masih ini, aduh, gua mau parah nih, makin parah. Lu doa minta sembuh, tapi lu nggak percaya lu sembuh. Lu doa minta dipulihkan, tapi nih Ci, rumah tangga gue makin kacau nih Ci, laki gue makin beringas Ci. Lu doa minta dipulihkan, percaya dong. Doa yang lahir dari iman itu akan membuat dikatakan menyelamatkan. Dalam bahasa aslinya restore, memulihkan. Memulihkan artinya kembali kepada keadaan semula. Rumah tanggamu lagi kacau, ada restore. Dipulihkan kembali keadaan seperti semula. Tadinya kau sehat, sekarang kau sakit, Tuhan dipulihkan. Engkau akan kembali menjadi sehat. Nah, Tuhan akan membangunkan, artinya memberikan excitement, semangat, gairah kembali. Orang kalau stres kan kehilangan gairah, tawar hati, nggak ada semangat lagi. Mau masak malas, mau ini mau dandan malas kan, mau ini malas, mau keluar rumah malas. Nah, kita butuh gairah, kita butuh semangat lagi. Dan bahkan kita bilang, jika ia berbuat dosa, makanya dosanya diampuni. Hebat ya. Mungkin penyebab masalah kita adalah dosa. Tapi dosa yang dimaksud di sini adalah kebiasaan buruk yang membuat kita jatuh terus. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Kata diampuni artinya dibuang jauh-jauh oleh Tuhan. Bapak Ibu ngerti, Tuhan buang jauh-jauh semua kebiasaan buruk dalam hidup kita. Dan saya berdoa, hari-hari ini kita jadi manusia yang semakin berbaharui di dalam Tuhan. Yang ketiga, doa yang pertama memberikan kekuatan, penghiburan. Yang kedua, doa itu dikatakan juga memberikan restorasi, pemulihan bagi kita. Yang ketiga, doa itu memberikan kita kuasa. Makanya ayat 17 berkata, doa orang yang benar. Wah, saya bersyukur banget ayat doa ini loh. Doa orang yang benar, bukan doa orang yang sempurna. Kalau ayat ini ditulis doa orang sempurna, celaka kita. Tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Betul nggak? Tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Tapi untung doa orang benar. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kita orang yang sudah dibenarkan. Bukan akan, tapi sudah dibenarkan. Jadi posisi kita secara rohani adalah orang benar di dalam Tuhan. Semua kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Semua kita sudah make righteous. Kita sudah dibuat jadi orang benar oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita berdoa, Alkitab berkata, besar kuasanya. Besar dahsyat kuasanya. Dan dikatakan doa orang benar dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati didoakan. Saya tunda dulu kata sungguh-sungguh itu ya. Nah, terus dikatakan Elia manusia biasa, sama seperti kita. Elia bukan Superman yang lahir di Krypton. Elia bukan, saudara, bukan Thor, tahu Thor ya, yang lahir di Asgard. Tapi Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ibu bapak ada yang lahir di Asgard, saudaranya Thor? Enggak. Ada yang lahir di Krypton, adiknya Superman? Enggak. Lahirnya di mana? Di bumi. Sama seperti Elia. Dan Elia itu berdoa hebat loh. Artinya apa? Elia manusia biasa punya kekurangan, punya kelemahan, tidak sempurna. Anda sudah sempurna? Masih punya banyak kekurangan? Masih punya banyak kelemahan? Bersyukurlah contohnya Elia. Karena contohnya Elia, kita juga manusia sama seperti Elia. Tapi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dan hebatnya. Langit bisa terkunci dan langit bisa terbuka. Tiba-tiba langit terkunci, hujan tidak turun. Musim kering, 3,5 tahun. Dia doa lagi, langit terbuka. Hebat banget dia orangnya. Bisa mengunci dan bisa membuka langit. Bisa menentukan iklim.
Apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena dia berdoa sungguh-sungguh. Dan Alkitab berkata besar kuasanya. Besar kuasanya. Anda mau mengharapkan mujizat yang besar? Doa. Doa seperti apa? Doa yang sungguh-sungguh. Yang pertama kita belajar ya. Elia berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Dia berdoa minta musim kering karena Tuhan perintahkan. Dia berdoa minta hujan karena Tuhan suruh. Betul? Jadi apapun yang kita doakan dasarnya adalah firman Tuhan. Bukan kehendak kita. Bukan keinginan kita. Selaraskan dulu dengan firman Tuhan. Apa yang kau doakan, apa yang kau minta itu cocok nggak dengan firman Tuhan? Selaras nggak dengan firman Tuhan? Ada banyak orang bilang, Pak, saya ingin rumah tangga saya dipulihkan. Selaraskah dengan kehendak Tuhan? Selaras, Tuhan mau rumah tangga dipulihkan. Yang memecahkan cuma iblis, yang menyatukan selalu Tuhan. Dengar ya, iblis selalu memecah belah, Tuhan selalu menyatukan, Tuhan selalu memulihkan. Nah, apapun yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, itu akan powerful. Itu akan dahsyat. Yang kedua, yang hebat dari Elia adalah dia berdoa dengan berlutut, kepalanya ada di antara kedua kakinya. Jadi ini kakinya, kepalanya ada di antara kedua kakinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagi tradisi Yahudi zaman dulu, wanita melahirkan itu posisinya seperti Elia. Dia duduk, berlutut, terus kepalanya ada di antara kedua kakinya, dia ngeden. Artinya doa Elia adalah doa yang seperti wanita yang mau melahirkan. Ibu-ibu sudah pernah melahirkan ya? Ini bayangin zaman dulu nggak ada bidan, nggak ada dokter spesialis kandungan loh ya, nggak ada ya. Jadi bayangkan kesakitannya luar biasa. Jerit teriaknya tuh ya, aduh, teriakan sakit yang luar biasa. Ibu-ibu yang melahirkan sudah pakai dokter, sudah pakai bidan aja masih sakitnya luar biasa. Nah, doa seperti itu yang akan membuat goncang surga dan membuat mujizat intervensi surga ke muka bumi ini. Doa yang sungguh-sungguh menjerit, berteriak seperti wanita yang mau melahirkan. Doa dengan erangan, tangisan. Doa seperti wanita yang mau melahirkan. Ibu-ibu waktu melahirkan nggak enak kan, nggak bisa kita nyanyi apa happy happy baby happy ya 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 happy, nggak ada orang melahirkan nyanyi happy ya ya happy ya ya. Sakitnya luar biasa. Nah, doa yang seperti itu. Artinya kita sudah mengandung dengan doa-doa kita. Seringkali kenapa nggak jebol? Karena cara doa kita salah. Makanya ibu-ibu suka nanya, bapak-bapak suka nanya, Pak, kenapa saya doa kok nggak jebol-jebol ya? Karena doamu, cara doamu salah. Doa itu seperti wanita yang mau mengerang, yang melahirkan, yang penuh kesakitan. Sakit banget. Ini namanya travailing prayer. Doa seperti orang mau melahirkan. Doa yang nge-push. Ibu-ibu kalau mau melahirkan kan bidan bang, ayo apa? Dorong bu, dorong, 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 dorong. Makanya bidan tuh dokter kandungan tuh pintar ya, dia cuma bilang dorong, dorong kita bayar dia loh. Yang dorongin kita, betul nggak? Nah doa seperti itu, betul kita bayar kan? Padahal dia cuma bilang, yuk push bu, push, dorong, dorong. Ibu, udah dong, lebih lagi bu, lebih lagi, kita bayar dia loh. Cuma bantu kita dorong doang. Nah doa seperti itu ibu-ibu yang pernah melahirkan ya, doa seperti itu sangat besar kuasanya. Ada sesuatu yang dipus, ada sesuatu yang dijebolkan, ada sesuatu yang didorong keluar. Dan kau akan melihat sangat besar kuasanya. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, Elia itu hebat loh. Dia dengar suara derau hujan. Dia dengar dulu. Baru kemudian ketika bujangnya datang, aku cuma lihat awan sebesar telapak tangan. Kita harus mendengar yang supranatural dulu. Karena gini, saya berkata, operasinya itu kan alam roh dan alam nyata. Segala sesuatu harus terjadi di alam roh dulu. Baru terjadi di alam nyata. Dan Alkitab berkata, Elia bisa mendengar dari alam
roh. Dia dengar dalam alam roh suara hujan. Padahal belum kelihatan dalam roh. Sekarang di alam nyata dia cuma lihat apa? Awan sebesar telapak tangan. Disinilah iman itu perlu. Karena iman itu datang muncul dari yang tidak kelihatan menjadi kecil baru jadi besar. Dengar ya. Iman itu muncul dari yang tidak kelihatan kemudian kelihatan sedikit baru jadi banyak. Contoh hujan. Ibu-ibu semua sekolah ya. Hujan itu dari apa Bapak Ibu-ibu sekalian? Hujan itu dari apa? Uap air. Anda lihat uap air nggak? Nggak lihat. Tapi ada nggak? Ada. Kapan Anda bisa tahu hujan turun? Kalau ada awan gelap. Tapi sebetulnya datangnya dari uap air, berkumpul jadi awan, kemudian jadi mendung, baru hujan. Tapi sebetulnya prosesnya sudah dimulai dari uap air. Kita nggak lihat. Doa Elia ini mendengar dulu, baru terjadi. Baru dia lihat. Nah, kita harus banyak mendengar yang di surga nih. Dan kita akan melihat jadi kenyataan dalam hidup kita. Walaupun small thing. Makanya Alkitab bilang, kalau Anda bisa see little thing, you will see much will come. Kalau Anda bisa melihat hal yang kecil, maka yang lebih besar lagi akan datang dari hidup Anda. Makanya Alkitab berkata, janganlah anggap enteng the small beginning. Awal permulaan yang kecil. Karena dari sesuatu yang kecil, ada hal yang besar yang sedang datang dalam hidup setiap kita. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Yonggi Cho ditanya, apa rahasia kesuksesan Anda sebagai pendeta the largest church in the world, gereja terbesar di dunia? Dia bilang ada 3. Yang pertama doa, yang kedua doa, yang ketiga doa. Satu hari Yonggi Cho itu ditanya, kenapa Anda berdoa berjam-jam? Mana lebih penting bekerja atau berdoa? Yonggi Cho jawab gini, di dalam doa saya sedang bekerja. Karena di dalam doa yang bekerja bukan kita, yang bekerja Tuhan. Dan Tuhan akan menuntaskan apa yang manusia nggak bisa kerjakan. Bapak Ibu mengharapkan Tuhan yang bekerja atau Anda yang bekerja? Sekali lagi, Bapak Ibu mengharapkan Tuhan yang bekerja atau Anda yang bekerja? Tuhan yang bekerja, ya doa. Doa yang membuat Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Makanya tanggung jawab kita adalah berdoa. Yang menderita, yang bergembira, yang stres, depresi, yang sakit secara mental, susah tidur, tawar hati, yang sedang lemah imannya, berdoa. Berdoa kata Pak Yakobus, berdoa. Doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Elia berdoa sungguh-sungguh. Dan waktu saya pelajari ini, saya praktekkan, terobosan-terobosan terjadi dalam hidup saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ora la batakandala bashindala batakandala bashikala batakandala bashanda. Indala batakandala bashikala batake didi bishikala batakandala bashandala batakandala bashanda. Hamba berdoa buat setiap teman-teman ini yang terkasih Tuhan yang sedang mengikuti ibadah Zoom ini. Tuhan kau lawat, kau jamah setiap kami, tidak ada satupun yang terlalui. Hamba tidak tahu apa beban, pergumulan, penderitaan yang sedang kami alami. Hamba tidak tahu Tuhan apa stres, depresi yang sedang kami alami. Atau mungkin kami sedang bersuka cita karena Tuhan baik menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar hari-hari ini kami punya tanggung jawab untuk berdoa. Biar kami membangun gaya hidup yang berdoa, lifestyle yang berdoa, kebiasaan yang berdoa. Kami harus kuat dulu dalam doa kami. Bapa di surga, karena kami tahu betapa pentingnya kami berdoa. Kami akan connect dengan surga. Kami akan bisa mengenal Bapa. Kami akan bisa mengenal hati dan pikiran Bapa melalui doa-doa kami. Dan kami juga akan bisa menang dalam peperangan rohani kami kalau kami aktifkan doa kami. Dan kami akan melihat surga bekerja dalam hidup kami. Kuasa Tuhan yang ilahi bekerja dalam hidup kami ketika kami berdoa.
Bapa di surga, tolong setiap kami. Hamba tidak tahu apa beban pergumulan yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu. Tapi hamba berdoa di dalam doa kami malam ini. Kami melihat terobosan, kami melihat pemulihan, kami diberi kekuatan, penghiburan, kesanggupan, kemampuan. Kami melihat mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami melihat janji-janji Allah terjadi, kesembuhan terjadi, berkat-berkat dicurahkan dalam hidup kami. Pulihkan sesuatu yang rusak, Tuhan. Pulihkan kembali keadaan kami, rumah tangga kami, pulihkan kesehatan kami, pulihkan keuangan kami, pulihkan pekerjaan bisnis kami, pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami pada malam ini. Oh, dengarlah doa kami. Dengarlah seruan kami Bapa. Jangan Tuhan lewati kami pada malam ini. Urala batakan dala basyanda la batakan dala basyanda. Indala batakan dala basyanda la bala basyanda. Tuhan katakan traveling prayer. Tuhan katakan doa seperti wanita yang mau melahirkan. Doa dengan erangan jeritan. Doa yang dalam kesakitan. Itu akan melahirkan terobosan. Akan melahirkan kemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urala batakan dala basyanda la balaba, percaya. Tuhan sanggup dengar doa kita. Percaya Tuhan sanggup jawab doa kita. Punya iman yang kuat. Dalam apapun yang kau doakan, percaya Tuhan sudah berikan. Percaya Tuhan sanggup berikan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berdoa semakin sungguh-sungguh lagi, semakin intens lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.